Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat semua ya. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Dan di sini saya Nanda Aulianinka. Adik-adik, selamat bertemu lagi di pembelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang ASEAN. Wow. Halo, bertemu lagi dengan saya Nurul Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik fisik dari ASEAN berdasarkan morfologi, tanah, hidrologi, cuaca, dan juga iklim. Baik, lanjut saja. Yang pertama yaitu berdasarkan morfologi. Morfologi sendiri merupakan bentuk dan struktur permukaan bumi. Contohnya seperti pegunungan, lembah, dataran rendah, pantai, dan juga kepulauan. Jadi, di dalam negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, itu lebih memiliki banyak kepulauan. Sedangkan untuk negara seperti Thailand, Laos, Vietnam, mereka lebih memiliki banyak pulau-pulau yang sangat luas. Selanjutnya yaitu berdasarkan tanah. Jadi di ASEAN sendiri itu memiliki berbagai macam jenis tanah seperti lempung, pasir, tanah liat, dan juga berkapur. Struktur dan juga kesuburannya pun bervariasi. Ada beberapa tanah yang sangat subur untuk digunakan dalam pertanian. Contohnya seperti di Sungai Mekong, Filipina, dan juga di pesisir utara Pulau Jawa di Indonesia. Yang ketiga yaitu berdasarkan hidrologi. Hidrologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang siklus air yang ada di bumi. Jadi di wilayah ASEAN memiliki sistem sungai yang sangat kompleks. Banyak negara-negara ASEAN yang memiliki sungai-sungai yang sangat besar yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat dan juga ekonomi. Seperti contohnya Sungai Delta yang melewati beberapa negara ASEAN termasuk Thailand, Laos, Kamboja, dan juga Myanmar, serta memiliki peran yang penting dalam perikanan, pertanian, dan juga dalam transportasi. Yang keempat yaitu berdasarkan cuaca. Jadi cuaca di negara-negara ASEAN ini sangat bervariasi, mulai dari musim hujan, tropis, dan juga musim kemarau yang panjang. Di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengalami musim tropis di sepanjang tahun, yaitu memiliki curah hujan yang sangat tinggi dan juga suhu yang relatif stabil. Sedangkan di negara-negara seperti Thailand, Filipina, dan juga Vietnam, mereka mengalami musim kering dan hujan yang lebih jelas. Yang terakhir yaitu berdasarkan iklim. Iklim di ASEAN dipengaruhi oleh letak geografisnya yang berada di wilayah tropis. Sebagian besar wilayahnya mengalami musim tropis basah atau musim tropis basah dan kering. Di negara-negara bagian utara seperti Vietnam, Laos, dan Myanmar, mereka mengalami perubahan musim yang sangat jelas. Sedangkan di negara bagian selatan seperti Indonesia dan Malaysia mengalami musim tropis di sepanjang tahunnya. Jadi perlu kita ingat bahwa karakteristik fisik ASEAN itu sangat bervariasi dan juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap ekosistem, pertanian, keanekaragaman hayati, serta untuk kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Cukup sekian materi tentang karakteristik fisik ASEAN yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Nanda Aulianinka. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang budidaya dan keadaan sosial, ekonomi, dan budaya di negara ASEAN. Yang pertama yaitu bentang budidaya di negara ASEAN. Bentang budidaya di negara ASEAN mencakup beberapa aspek, termasuk pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata. Setiap negara memiliki keunikan dalam praktek budidaya mereka, tergantung pada kondisi geografis dan sumber daya alam yang tersedia di negara masing-masing.
Misalnya saja di negara Indonesia memiliki budidaya di sektor pertanian yang beragam, mulai dari tanaman padi dan jagung hingga buah-buahan, yaitu di cuaca yang tropis, yaitu pisang dan juga durian. Terus di negara Thailand terkenal sebagai budidaya padi, sedangkan Malaysia memiliki industri kelapa sawit yang berkembang pesat. Selanjutnya ada keadaan sosial di negara-negara ASEAN. Keadaan sosial di negara-negara ASEAN juga beragam. Terdapat beberapa dalam hal komposisi etnis, agama, dan bahasa yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat setempat. Misalnya saja di negara Indonesia, terdapat keragaman etnis dan agama yang menciptakan keanekaragaman budaya yang kaya. Di Singapura, masyarakat multikultural yang terdiri dari berbagai kelompok etnis seperti Tionghoa, Melayu, India, dan lainnya juga hidup berdampingan dengan harmoni. Selanjutnya ada dalam hal ekonomi. Beberapa negara ASEAN memiliki perekonomian yang berkembang dengan cepat, sementara yang lainnya masih dalam tahap pembangunan. Negara-negara seperti Singapura, Brunei Darussalam memiliki ekonomi yang maju dan berorientasi global. Di sisi lain, negara-negara seperti Kamboja, Laos, Myanmar masih menghadapi tantangan dalam mengembangkan sektor ekonomi mereka. Yang terakhir yaitu keadaan budaya di negara ASEAN. Budaya juga sangat menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat ASEAN. Setiap negara memiliki warisan budaya yang kaya, seperti seni, musik, tarian, dan tradisi lokal. Contohnya di Thailand, terkenal dengan tarian tradisionalnya seperti tarian rantai dan tarian kon. Di Indonesia juga memiliki beragam seni tradisional seperti tari Bali, wayang kulit, dan batik. Baik, jadi dari sini bisa kita simpulkan secara keseluruhan tentang budidaya dan keadaan sosial, ekonomi, budaya di ASEAN sangat beragam. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN, perbedaan ini mencerminkan kekayaan dan keunikan setiap negara di kawasan ASEAN. Baik, itu tadi penyampaian materi dari kami. Apabila dalam penyampaian materi tadi ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.